Jadi setiap kali ada orang yang mau atau ada pemerintah ini mau memperbaiki KPK, ya apalagi dengan adanya revisi Undang-Undang KPK, teriakan mereka itu selalu KPK sedang dilemahkan. Di sana ada yang main-main. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri lewat cara saya. Ngeri, Denny Siregar bongkar peranan Novel Baswedan, WP, KPK dan radikal. Penulis Manuel. Novel Baswedan menyebut bahwa wacana pemecatan dirinya karena gagal ikut tes anti kadrun membuat dia dan KPK semakin dihancurkan dan dilemahkan oleh pimpinan. Padahal kita tahu tes tersebut adalah tes yang wajib dikerjakan oleh setiap orang untuk menjadi aparatur sipil negara. KPK adalah bagian dari negara, dibayar oleh APBN, maka status pegawainya adalah ASN. Jangan banyak bacot kalau nggak suka, keluar saja kalau nggak suka. Novel dan Firly itu selevel, meski secara struktur lebih tinggi Firly. Tapi Novel ini memegang visi yang tak kelihatan, visi membela Anies. Mereka harus dites agar diketahui seberapa pahamnya mereka soal nasionalisme, sekaligus seberapa rusaknya mereka terpapar yang buat bukan sembarangan orang, melainkan orang-orang dari tentara yang nasionalismenya sangat teruji. Kalau lembaga anti korupsi saja bisa menjadi lembaga yang dimana sangat bahaya tentunya, karena nanti orang-orang pandangan para radikal bisa dibiarkan meski melakukan korupsi. Contohnya adalah dugaan korupsi terbesar sepanjang sejarah, yakni korupsi di DKI Jakarta. Kenapa sampai sekarang Anies tidak diproses hukum dan tersangka Direktur Utama Saranajaya juga masih hanya ditetapkan statusnya bukan ditangkap? Ini jelas menjadi pertanyaan kita, dan kita boleh dengan bebas menduga bahwa memang ada orang-orang KPK yang bercokol di dalamnya. Ternyata apa yang salah di KPK? Kenapa 75 harus dibuang karena gagal tes? Denny Siregar membongkar jeruan KPK Republik Indonesia. Dia mengatakan bahwa di dalam KPK ada satu lembaga tidak resmi yang kuat sekali pengaruhnya dan sangat radikal. Namanya Wadah Pegawai KPK alias WP KPK. Wadah yang merupakan semacam perkumpulan orang-orang KPK di dalamnya. Wadah KPK ini dibuat oleh Abdullah Hehamuhua yang dulu menjadi penasehat KPK. Jadi kita sama-sama tahu siapa orang ini. Lalu WP KPK ini pernah dipimpin oleh Novel. Nah, lalu kalau kita bicara tentang Abdullah Hehamuhua, kita lihat sepak terjangnya belakangan ini. Memang radikal, arah menghina dan mengejek dan ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Bahkan Prabowo pun disebut pelacur sama dia. Padahal dia bukan cewek loh. Fungsi dari wadah pegawai KPK ini salah satunya adalah untuk merekrut pegawai. Perekrutan ini tentu harus sesuai dengan visi mereka dan mereka harus tunduk kepada wadah yang dibawa Abdullah Hehamuhua ini. Kalau gitu mah kita sudah lihat bahwa wadah pegawai KPK ini memang berguna untuk menekan pimpinan di atas supaya mau bekerja sama sesuai arahan dari ketuanya, yaitu Novel Baswedan. Novel Baswedan itu pernah loh jadi pimpinan wadah pegawai KPK yang mengerikan itu. Jadi di tahun 2018 salah satu Dirdik alias Direktur Penyidik KPK yaitu Brigjen Aris Budiman itu dihajar oleh wadah pegawai KPK karena tidak mau bekerja sama. Jenderal pun ditekan sama mereka karena memang mereka memiliki kekuatan yang sangat besar dengan visi yang nggak tahu sampai seradikal apa. Sehingga pada akhirnya Aris Budiman pun berteriak bahwa ia akan membongkar oknum-oknum di dalam KPK. Tapi saat itu KPK memang sedang naik daun di tengah mata masyarakat. Sehingga mereka ini dianggap yang benar dan Aris Budiman dianggap salah oleh rakyat yang masih belum terbuka matanya. Memang ternyata opini publik yang digiring oleh wadah pegawai KPK dengan jargon-jargon pahlawan anti korupsinya masih kental sekali saat itu. Tapi ternyata paham Taliban di dalam wadah pegawai KPK hasil didikan Abdullah Hehamuhua ini sangat mengerikan karena tujuannya adalah menuju negara khilafah. Jadi KPK itu mungkin singkatan dari Komisi Pendirian Khilafah ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Denny Siregar, wadah pegawai KPK ini adalah pusat dari radikalisme yang ada di gedung KPK. Mereka ini tumbuh subur dengan luar biasa dan didukung oleh media besar seperti Tempo untuk menjadi kendaraan politik mereka membuat negara ini hancur lebur. Gak heran kan kalau belakangan ini mereka menangkap orang-orang dekat Jokowi saja. Padahal masih banyak orang-orang yang korupsi jauh lebih besar. Wadah pegawai KPK yang disebut oleh polisi Taliban adalah wadah yang sudah meresahkan orang-orang dalam KPK yang masih baik dan cinta NKRI. Akhirnya dari keluhan ini dibuatlah revisi Undang-Undang KPK yang menarik kembali KPK untuk ke NKRI tercinta.
Perlawanan hebat dari wadah pegawai KPK pun dilakukan dan didukung oleh media besar seperti Tempe dan juga mahasiswa yang bisa dibodoh-bodohi. Najwa juga ikutan, padahal dia katanya cinta NKRI. Tapi mungkin terlalu naif membela novel jadi sampai begitu deh itu Mbak. Narasi pelemahan KPK pun dikerjakan. Alih-alih ingin revisi Undang-Undang KPK dihentikan, Jokowi tetap hajar. KPK sekarang lagi tidak bisa berdiri sendiri sebagai lembaga super body, melainkan KPK adalah bagian dari negara. Uang dibayar APBN kok, mau dibayar sama Anies, ya silakan. Cara menjadi bagian dari negara adalah KPK dan seluruh pegawainya harus menjadi aparatur sipil negara. Syaratnya adalah ikut tes wawasan kebangsaan yang dilakukan dan dibuat oleh TNI. Akhirnya internal KPK guncang termasuk wadah pegawai KPK-nya dan mereka ketahuan. Buktinya jelas, yaitu 75 orang gagal lulus tes KPK dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan seperti keberadaan FP, HTI, dan Rizik. Termasuk Novel Baswedan yang matanya ditetesi oleh air keras. Mereka berontak karena mereka pasti gagal. Pertanyaan yang lumrah, karena mereka adalah simbol radikalisme. Lagi-lagi narasi yang dikeluarkan adalah narasi KPK dilemahkan. Lagi-lagi juga Tempo lagi-lagi dan Gila lagi menjadi partner sehati untuk membangun opini dan playing victim. Sudah paham ya kalau kenapa Novel Baswedan tidak keluar ketika Febri Diansyah keluar. Mereka ingin wadah pegawai KPK tetap eksis untuk mengusung negara format lain di NKRI ini. Kenapa KPK harus kembali ke NKRI tercinta? Karena KPK ini selama ini sudah menjadi asing bagi negara ini. Ceramah-ceramah agamanya pun mengundang pembicaraan radikal yang suka main sambung ayam dan menghina Jokowi. Makanya nggak heran wadah pegawai KPK ini begitu keras dalam menolak sistem pelatihan dan tes wawasan kebangsaan. Karena menurut mereka, agama mereka jauh lebih penting dan membela Anies Baswedan juga lebih penting daripada menangkap koruptor secara adil. Semoga saja dari hal ini kita melihat bahwa apa yang menjadi urgensi KPK kembali ke NKRI yang tercinta ini adalah hal yang mutlak.